Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki. Insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Video ini saya mau lanjutin tips jualan di Shopee, khususnya tips iklan pencarian di Shopee. Ini memang menarik banget iklan pencarian di Shopee. Jujur aja, omset saya itu 30%, omset saya 30%-nya itu dari iklan pencarian. Jadi Shopee iklan pencarian tuh lumayan banget, kerasa banget ke omset bisnis saya. Nah, untuk yang belum ngikutin part sebelumnya, saran saya baca dulu, nonton dulu videonya. Ada part 0 sama part 1. Itu basic banget 0 sama 1 itu sebelum ngelanjutin nonton video yang ini. Oke, teman-teman pasti udah pernah ngulik lah ya gimana caranya biaya per klik, maksudnya gimana iklan pencarian di Shopee, di situ ada tulisan pengaturan otomatis. Nah, setahu saya belum pernah nemuin orang yang nggak boncos pakai pengaturan otomatis iklan Shopee. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton ini ternyata nggak boncos, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget ketemu orang yang iklannya nggak boncos ketika pakai pengaturan otomatis. Jujur saya belum pernah ketemu. Hemat saya kenapa itu bisa ngebuat kita selalu boncos pakai pengaturan otomatis. Jadi pengaturan otomatis itu kan dibuat untuk orang yang nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet ngiklan, terus pengen tahu jadi aja dan akhirnya boncos ya wajar lah. Kalau saya pribadi sih, menurut saya ya, kalau mau untung ya harus ribet. Kalau nggak mau ribet ya siap-siap nggak untung, itu aja. Sesimpel itu. Dan wajar banget pengaturan otomatis itu kan nggak tahu ya kita jualan produk A, B, C, D misalkan tiap tiap 5 produk itu A, B, C, D, E itu kan profitnya beda-beda. Ada yang gross profitnya gede, ada yang kecil, ada yang sedang-sedang saja dan pengaturan otomatis kan nggak tahu gross profit kita. Jadi wajar banget kalau pengaturan otomatis itu malah ngebuat kita boncos. Nah, biar nggak boncos, ini saya kasih tahu gimana caranya menentukan biaya per klik. Pertama yang teman-teman harus tahu itu adalah cost structure. Jadi ini basic banget. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Ini untung saya kasih tahu cost structure. Jadi teman-teman jualan produk tuh harus tahu HPP-nya berapa. Untuk gaji berapa, untuk operasional berapa, lalu untuk pajak, lalu untuk ya kurang lebih cuma itu sebetulnya. Jadi apa aja cost structure itu? Pertama jelas HPP. HPP itu ya harga pokok produksi atau ya harga modal ya. Lalu ada gaji, lalu ada operasional. Operasional itu kayak misalkan biaya air, biaya listrik, biaya minum, biaya kontrakan, biaya lakban, biaya plastik dan seterusnya. Lalu ada misalkan pajak. Pajak itu kalau omset teman-teman belum 4,8 miliar itu pajaknya itu 0,5%. Nah, sebenarnya intinya cuma 4 ini yang paling utama dalam cost structure tiap produk. Saya akan contohkannya gini. Katakanlah harga jual sama dengan 100% ya. Lalu HPP-nya berapa persen dari harga jual? Nah, teman-teman harus tentukan, katakanlah X persen. Lalu gaji berapa persen dari harga jual? Katakanlah Y persen. Lalu operasional, itu katakanlah Z persen dari harga jual. Nah, HPP udah jelas ya teman-teman tahu biaya untuk membuat satu produk itu berapa, atau kalau teman-teman reseller sudah tahu belanjanya berapa, itu gampang. Lalu gaji gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman tinggal kalau misalkan teman-teman baru mulai, itu saran saya bisa ambil gaji itu 15%. Ini udah termasuk gaji Anda sendiri ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah mulai bisnis sudah lumayan lama, tiga bulan, ya setidaknya 3 bulan atau 2 bulan lah. Itu kan teman-teman ada perhitungannya ya. Di bulan lalu berapa sih gaji dikeluarkan berdasarkan omset? Ya itu persentasenya bisa dapat. Lalu operasional juga sama seperti gaji seperti itu. Lihat aja pembukuannya berapa sih nominal operasional terhadap omset teman-teman. Lalu ya kalau misalkan teman-teman baru mulai, saran saya pakai tembak aja angka 10%. Ini sepengalaman saya loh ya.
Jadi 10% sama 15% ini kurang lebih angkanya saya. Aslinya gaji itu buat saya itu sekitar 18%, lalu operasional itu di 11%. Tapi nggak apa-apa, ini tembak aja buat yang baru mulai. Nanti kan makin kesini datanya makin berubah, akan berganti sendiri angkanya. Oke? Nah ini udah tahu, saya akan contohkan seperti ini. Misalkan harga jual adalah 100.000. Lalu HPP-nya 50.000. Lalu gaji katakanlah 15% ya, alias 15.000. Lalu operasional itu katakanlah 10%, 10.000. Berarti teman-teman maksimal ngiklan itu adalah 100.000 dikurangi 50 dikurangi 15 dikurangi 10. Artinya kurang lebih 25.000. Ini adalah biaya marketing maksimalnya teman-teman. Ini maksimal. Max ya. Itu adalah biaya maksimal marketingnya teman-teman. 100.000 harga jualnya dikurangi HPP 50.000, dikurangi gaji 15.000, dikurangi operasional 10.000 dan seterusnya. Sehingga maksimal untuk menjual satu piece produk tersebut adalah keluar iklan Rp25.000. Oke, ini adalah untuk menjual satu piece maksimal tuh Rp25.000. Itu beda-beda. Jadi teman-teman tolong dihitung masing-masing, dan saya sendiri ada sekitar 500 SKU. 500 itu 500 HPP beda-beda, makanya ngitungnya pun harus pakai Google Sheet, pakai spreadsheet. Tapi kalau teman-teman yang baru produknya sekitar 10 atau 20 mungkin masih bisa enak ya, manual satu-satu dihitung berapa sih biaya marketing maksimal per produknya. Oke, biaya marketing maksimalnya udah dapat. Sekarang gimana cara nentuin max CPC-nya? Jadi tadi max CIR, aduh ini salah lagi, max CIR atau alias cost income ratio, alias eh, marketing dibagi dengan omset. Itu tadi sama dengan 25% ya. Karena kan tadi 25.000 dibagi 100.000 itu 25%. Ini max CIR-nya udah dapat. Sekarang gimana caranya nentuin max CPC-nya atau max BPK? Max BPK atau CPC ini max. Caranya gampang banget sebetulnya, tinggal max CIR dikalikan dengan dikalikan dengan conversion rate, dikalikan dengan conversion rate. Oke. Contohnya misalkan tadi max CIR teman-teman adalah 25.000. Lalu dikalikan conversion rate-nya teman-teman adalah katakanlah 2%. Ini asumsi aja ya. Jadi secara umum memang conversion rate jualan online itu 2%. Ya udah, ini tinggal kalikan aja, 25.000 kali 2% itu adalah 500 rupiah. Ini 500 rupiah itu biaya maksimal per klik. Loh, kok kenapa keluar angka 500? Kenapa max CIR dikalikan dengan conversion rate? Simpelnya gini, ini 500 rupiah itu adalah biaya per klik. Ini saya coba balik ya, ceritanya saya balik biar paham. Jadi 500 rupiah ini per kliknya biaya yang teman-teman keluarkan. Dan untuk menghasilkan satu penjualan itu teman-teman butuh 50 pengunjung. Kenapa? Karena 50 itu sama dengan 1 dibagi 50 atau 2%. Nah, karena conversion rate-nya teman-teman adalah 2%, artinya butuh 50 pengunjung untuk satu penjualan, ya enggak? Atau 100 pengunjung untuk 2 penjualan. Oke, paham sampai sini? Lalu 50 ini coba dikalikan dengan 500 rupiah, hasilnya adalah 25.000. Artinya adalah plus-plus, artinya adalah impas, biaya iklan habis terpakai untuk menjual satu produk. Itulah namanya max CIR menjadi max CPC. Diulangi ya. 500 rupiah ini dikalikan dengan 50. Kenapa 50? Karena conversion rate kita adalah 2%. Conversion rate contoh ini adalah 2%. Artinya dari 50 pengunjung, satu orang yang beli, atau dari 100
pengunjung 2 orang beli 2%. Lalu dikalikan 500 kali 50 sama dengan 25.000. Tadi max cheer kita adalah 25.000. Sehingga impas nggak plus-plus, sehingga nggak untung sama sekali. Makanya disebut maksimal CPC atau maksimal cheer tadi. Nah, angka 2% ini dapatnya dari mana? Nah, caranya gampang. Teman-teman masuk aja ke Shopee Seller Center, lalu masuk ke bisnis saya. Cari aja bisnis saya. Nanti lalu di kanan atas ini, di kiri atas ini ada produk. Lalu di sini ada performa. Lalu di sini pilih 30 hari sebelumnya. Kenapa 30 hari? Karena sepengalaman saya 30 hari itu udah 2 siklus yang terjadi, yaitu siklus tanggal tua dan tanggal muda. Jadi lebih representatif. Umumnya tanggal tua itu conversion rate-nya lebih tinggi karena orang lebih mau belanja, sedangkan di tanggal muda itu orang lebih tahan belanja dalam tanda kutip. Jadi saran saya pakai 30 hari sebelumnya, atau mau pakai tanggal lain juga silahkan, itu silahkan kreasi teman-teman aja. Kalau saya 30 hari sebelumnya. Jadi performa, lalu pilih 30 hari terakhir, lalu tinggal export. Di kanan atas ini ada export. Nanti akan keluar conversion rate tiap produk. Jadi nanti akan keluar conversion rate tiap produk. Dan Anda juga tadi harus hitung cheer max tiap produk. Nah, keluarlah hasilnya max CPC tiap produk. Jadi bakal macem-macem banget. Saya pribadi dari sekian banyak produk saya ada yang profitnya tipis banget, ada produk yang profitnya lumayan gede, sehingga max CPC-nya pun gede dan seterusnya. Jadi teman-teman harus bikin sheet-nya, conversion rate-nya berapa tiap produk, lalu tiap produk juga harus ada HPP-nya berapa, gross profit-nya berapa, dan seterusnya, sehingga didapatkan max CPC tiap produk. Oke, mudah-mudahan paham. Lalu timbul pertanyaan, gimana kalau yang baru pertama jualan? Nah, baru jualan. Kalau baru jualan, saran saya jangan dulu main iklan pencarian, tapi main iklan produk serupa dulu. Nah, ini bisa cek di video saya sebelumnya. Video saya yang lain ada di produk tips iklan produk serupa itu seperti apa. Cek aja di situ lalu ikuti. Yang intinya adalah teman-teman harus ngecek dulu keyword teman-teman udah bagus atau enggak, judulnya udah bagus belum, gambarnya udah bagus belum, dan seterusnya, sehingga dapat penjualan dari iklan ini, dari iklan produk serupa ini. Kalau udah ada penjualan artinya apa? Artinya sudah ada conversion rate. Karena kalau baru jualan kan yang nggak ada conversion rate aja ya. HPP sudah ada, gaji tadi sudah ada, bisa diasumsikan. Operasional juga sudah ada tadi, bisa diasumsikan. Pajak boleh diabaikan dulu dan seterusnya. Jadi itu kalau baru jualan saran saya pakai produk serupa dulu sampai ada penjualan. Kalau belum ada penjualan coba diulik-ulik dulu, mungkin ada yang salah dari atribut produknya, entah judul, entah gambar, entah harganya terlalu mahal dan seterusnya. Lalu kalau udah lama jualan tapi launching produk baru, launching produk baru. Nah, itu gimana? Sarannya sebenarnya sama aja. Teman-teman bisa bikin dulu produk serupanya. Atau kalau misalkan mau cepet dalam tanda kutip, teman-teman bisa pakai angka conversion rate-nya toko teman-teman. Ini sebagai contoh, toko saya itu kalau secara umum conversion rate-nya itu di 2,64%. Nah, teman-teman bisa beda-beda. Mungkin ada yang 3%, 5%, dan seterusnya. Oke, itu aja tips ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa praktek, ilmu tanpa praktek juga percuma. Jika merasa terbantu, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.